Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 48. Nirahai yang selain merasa kagum juga merasa penasaran sekali, cepat menerjang maju dengan pedang payungnya. Han Han sudah siap dengan tongkatnya, mulai ia mengelak ke sana-sini untuk melihat dulu sifat-sifat serangan gadis itu. Apakah akan menggunakan ilmu pedang yang telah dimainkan semalam? Akan tetapi ternyata tidak, dan sekali ini permainan pedang payung itu berbeda lagi dengan kedua ilmu pedang yang sudah dimainkan semalam. Jauh lebih aneh dan hebat karena sekarang Nirahai telah membuka payungnya dan mulailah ia mainkan ilmu pedang simpanannya yang paling diandalkan, yaitu Tiatmo Kiamsut, ilmu pedang payung besi, yang merupakan penggabungan dari ilmu pedang Patmo Kiam Hoat dan ilmu pedang Patsian Kiam Hoat. Payung itu membuka menutup secara tiba-tiba dan terputar merupakan perisai dan menyembunyikan gerakan-gerakan Nirahai. Sehingga datangnya serangan dengan ujung payung meruncing itu sama sekali tidak dapat diduga oleh Han Han. Setelah Nirahai mainkan ilmu pedangnya yang aneh ini, Han Han terkejut sekali dan terdesak hebat. Namun ia dapat menghindarkan bahaya dengan loncatan dan gerak kilatnya. Sambil mengelak ini ia diam-diam memperhatikan dan merasa kagum karena ilmu yang dimainkan darah ini memang luar biasa sekali, kelihatan kacau balau namun menyembunyikan jurus-jurus yang mengerikan. Itulah penggabungan dua macam ilmu pedang yang sesungguhnya berlawanan sifatnya. Kiamsut yang aneh. Han Han berseru dan kini terpaksa ia mengerahkan tenaga pada kedua lengannya sehingga tongkatnya menggetar mengandung hawa Fiang Xinjiang dan setiap kali menangkis pedang payung, Nirahai merasa betapa seluruh lengannya tergetar hebat dan hampir saja payung itu terlepas dari pegangannya. Ia mengeluarkan suara melengking keras dan memperhebat desakannya. Namun, gerakan Han Han terlampau cepat baginya, apalagi pada saat pemuda itu hampir terkena serangan, tangkisan tongkat pemuda itu membuat Nirahai terhuyung mundur. Tangkisan dengan pengerahan tenaga yang mukjizat itu benar-benar terlampau kuat bagi putri ini. Kembali 200 jurus lewat dan dengan ilmu gabungan itu, masih juga Han Han tak dapat dirobohkan oleh Nirahai. Darah itu menjadi marah dan penasaran sekali, tiba-tiba ia membentak dan pedang payungnya membuat gerakan serangan yang amat ganas. Senjatanya itu berubah menjadi gulungan sinar melingkar-lingkar yang menutupi jalan keluar Han Han karena sudah mengurung di bagian atas, tidak memberi kesempatan bagi Han Han untuk meloncat ke atas, sedangkan tangan kiri darah itu memukul dengan ilmu pukulan Maut Sinchoa Kun Hoat, ilmu silat ulat sakti. Bukan main ganas dan dahsyatnya ilmu-ilmu itu sehingga Han Han berseru kaget. Terpaksa ia mengerahkan tenaga pada tongkatnya, menangkis dan dengan tangan kirinya ia mendorong ke arah pukulan lawan. Krek, plak, des. Cepat sekali terjadinya. Payung itu patah menjadi dua, telapak tangan kiri mereka bertemu dan lambung kiri Han Han dicium ujung sepatu Nirahai yang mengirim tendangan kilat. Han Han mencelat ke belakang, menyeringai menahan rasa nyeri karena biarpun ia tidak terluka dalam, ujung sepatu yang runcing itu membuat kulit lambungnya lecet. Di lain pihak, Nirahai dengan muka pucat memandang gagang payungnya. Maaf, Nirahai. Aku telah kena kau tendang, aku mengaku kalah. Nirahai memandang dengan mata mendelik, akan tetapi bagi Han Han, darah itu tampak makin menarik, mengingatkan ia kepada Lulu kalau sedang ngambek. Sumahan, benar bahwa pedang payungku telah patah, akan tetapi aku pun telah berhasil menendangmu, maka jangan kau mentertawakan aku lebih dulu. Aku belum kalah. Mari kita lanjutkan. Setelah berkata demikian, Nirahai menerjang maju menyerang Han Han. Aih! Han Han terkejut ketika melihat sinar kuning emas yang menyilaukan mata dan tahu-tahu ada hawa yang mukjizat menyambar ke arah dadanya ketika sinar kuning emas itu meluncur dan menusuk dada. Trang! Ia menangkis dengan tongkatnya dan keduanya terpental mundur. Han Han memandang dengan mata terbelalak. Aih! Itukah senjata keramat suling emas? Ia berseru. Nirahai tersenyum mengejek, yakin akan keampuhan senjata di tangannya. Payungku telah kau patahkan, akan tetapi aku masih memegang suling keramat ini, Sumahan. Hendak kulihat apakah engkau akan dapat mengalahkan senjata keramat ini. Ah, Nirahai, mengapa engkau menggunakan senjata keramat itu hanya untuk menguji kepandaianku? Kalau sampai aku tewas, hal itu tidaklah amat penting, akan tetapi kalau senjata keramat itu sampai minum darahku, bukankah hal itu patut disesalkan? Bukankah hal itu berarti engkau mengotorkan senjata keramat itu?
Marilah kita hentikan, atau kalau dilanjutkan juga, kita menggunakan kedua tangan kosong. Kau kira aku sebodoh itu mudah saja kau tipu? Engkau mengandalkan sinkangmu yang amat kuat, kalau kita bertanding dengan tangan kosong, tentu aku yang kalah. Apakah kau takut menghadapi aku yang bersenjata suling emas? Engkau memang nekat. Marilah. Han berkata, jengkel juga melihat desakan darah ini. Sambut ini. Nirahai sudah menerjang cepat dan kini ia mainkan ilmu pedang Patsian Kiam Hoat dengan suling emas. Terdengar suara aneh seolah-olah suling itu ditiup, tampak sinar gemerlapan menyilaukan mata dan terbentuklah gulungan sinar kuning emas melingkar-lingkar seperti seekor naga emas beterbangan di angkasa dan bermain-main di dalam sinar matahari pagi. Perlu diketahui bahwa ilmu pedang Patsian Kiam Hoat adalah ilmu pedang yang dahulu dimiliki pendekar sakti suling emas, dan memang paling tepat dimainkan dengan senjata keramat ini. Malam tadi Nirahai sudah mainkan Patsian Kiam Hoat untuk menyerang Han akan tetapi dia tidak berhasil karena dia mainkan ilmu itu dengan pedang payung. Kini setelah ia mainkan ilmu itu dengan suling emas, kehebatannya menjadi berlipat ganda sehingga kembali untuk kesekian kalinya Han terdesak hebat. Pemuda ini mengerahkan seluruh kepandaiannya, mengandalkan kecepatannya, akan tetapi ia lebih banyak mengelak dan menangkis daripada menyerang sehingga setelah lewat 100 jurus, sudah 2 kali ia dicium ujung suling, yaitu pada pangkal lengan kirinya dan pada pahanya sehingga baju di bagian itu robek dan kulitnya berdarah. Untung bahwa dia memiliki sinkang yang amat kuat sehingga ia masih dapat bertahan dan tidak roboh. Rasa penasaran membuat dia melakukan perlawanan sekuatnya. Tadinya memang dia tidak suka mengandalkan sinkangnya untuk mengalahkan Nirahai karena ia khawatir kalau-kalau akan mengakibatkan Nirahai terluka parah atau tewas. Akan tetapi kini melihat desakan Nirahai yang seolah-olah hendak bersikeras membunuhnya, mulailah ia melawan. Ketika sinar kuning emas yang menyilaukan matanya itu menyambar ke arah dada, ia cepat menggerakkan tongkat di tangan kirinya untuk menangkis dan terus mengerahkan sinkang sehingga suling itu melekat pada tongkatnya. Nirahai mengeluarkan seruan kaget karena tiba-tiba suling yang dipegangnya itu menjadi panas seperti dibakar, telapak tangannya terasa panas sekali. Maklumlah ia bahwa pemuda itu menggunakan Fiang Xinjiang. Ia mengerahkan sinkangnya untuk bertahan sedangkan tangan kirinya ia hantamkan ke perut Han dengan ilmu Sincho Akun. Akan tetapi Han menerima pukulan ini dengan telapak tangan kanannya sambil mengerahkan hawa sakti Fiang Xinjiang. Plak. Kepalan tangan Nirahai menempel pada telapak tangan kanan Han dan seketika tubuh darah itu menggigil, lepaskan sulingmu. Han membentak, suaranya halus karena dia tidak ingin menyinggung perasaan darah itu. Tidak. Nirahai membantah biarpun tangannya yang memegang suling seperti dibakar rasanya dan dari tangan kirinya menjalar hawa dingin yang membuat ia menggigil. Kedua orang muda itu berdiri seperti arca, saling tidak mau mengalah, akan tetapi juga saling menjaga agar tidak mencelakakan lawan. Kalau Han menghendaki, dengan pengerahan tenaga sinkang sekuatnya, tentu Nirahai akan roboh dan tewas, akan tetapi dia tidak tega melakukan hal ini. Di lain pihak, Nirahai yang kini sudah merasa yakin benar bahwa dia tidak dapat mengalahkan Han, diam-diam menjadi kagum sekali dan kini ia membuat ujian terakhir, yaitu ingin melihat apa yang akan dilakukan Han. Akan membunuhnya? Ataukah? Seperti yang diharapkan, pemuda ini menaruh hati sayang kepadanya. Memalukan. Tiba-tiba terdengar bentakan halus dan tampak dua bayangan berkelebat cepat sekali ke arah dua orang muda itu. Nirahai dan Han tiba-tiba merasa tubuh mereka terlempar ke belakang oleh tenaga yang amat dahsyat. Subo. Nirahai berseru dan menghampiri Nenek Maya, 2 titik air mata menetes di pipinya dan mukanya menjadi merah sekali. Subo. Han berlutut di depan Nenek Hu Xiaobue. Akan tetapi kedua orang nenek itu tidak mempedulikan murid mereka, melainkan berdiri tegak saling pandang dengan mata yang sukar dilukiskan. Ada rasa haru, rasa sayang, rasa dendam dan penasaran bercampur aduk menjadi satu pada sinar mata kedua orang nenek sakti itu. Suci. Akhirnya Nenek Hu Xiaobue menegur, suaranya halus dan anehnya, ada rasa iba terkandung di dalam suaranya ini. Sumoy, syukur. Engkau masih hidup. Nenek Maya berkata, suaranya dingin sehingga sukar diduga perasaan apa yang tersembunyi di balik kata-katanya. Anhan dan Nirahai hanya memandang dengan hati tegang menyaksikan pertemuan antara kedua orang nenek sakti itu.
Sumoy, jangan kira bahwa muridmu telah dapat menangkan muridku. Jelas kulihat tadi bahwa Nirahai tidak bersungguh-sungguh, kalau dia bersungguh-sungguh, tentu dia sudah dapat membunuh muridmu. Nenek Hu Xiaobue tersenyum dan dengan suara tenang menjawab. Suci, tidak terbalikkah wawasanmu itu? Kulihat, Han Han yang mengalah tadi. Tidak bisa. Muridku masih lebih lihai daripada muridmu, bentak Nenek Maya tidak mau kalah. Nenek Hu Xiaobue yang jelas memiliki watak lebih sabar dan halus, menoleh ke arah Han Han dan bertanya, suaranya keren. Han Han, mengapa engkau tadi tidak menggunakan seluruh tenagamu di saat terakhir? Mengapa engkau mengalah? Han Han tidak mau menyinggung hati Nirahai, maka sambil menundukkan muka ia berkata. Dia terlampau sakti, Subo. Tecu memang kalah. Wajah Nirahai menjadi makin merah mendengar ini dan ia pun menunduk, tidak berani menentang pandang mata Han Han. Nirahai, ketika kalian berdua berdiri mengadu tenaga tadi, ada kesempatan baik bagimu. Sekali menendang dengan tendangan sakti ke arah bawah pusarnya, bukankah lawanmu akan kehilangan nyawanya? Mengapa engkau mengalah? Nenek Maya menegur muridnya pula, suaranya galak. Maaf, Subo. Tecu. Tecu tidak mampu mengalahkannya. Dia terlalu lihai dan Tecu memang kalah. Han Han mengangkat muka. Nirahai mengangkat muka. Dua pasang sinar mata bertemu pandang, sejenak bertaub, penuh perasaan dan seolah-olah dalam persilangan sinar mata itu terjadi pencurahan 1000 kata-kata yang tak terucapkan, membuat keduanya segera menunduk kembali dengan jantung berdebar. Bocah-bocah ini saling mengalah, mana bisa diukur siapa di antara ilmu kita yang lebih tinggi? Sumoy, marilah kita lanjutkan sendiri. Nenek Hu Xiaobue tersenyum mengejek. Kita lanjutkan pertandingan puluhan tahun yang lalu, Suci. Baiklah, tapi ingat, sekarang aku tidak akan suka mengalah lagi kepadamu, Suci. Nenek Maya tertawa dan Han Han harus mengakui bahwa biarpun usianya sudah amat tua, akan tetapi ketika tertawa nenek itu masih mempunyai daya tarik yang luar biasa. Sumoy, sekarang pun engkau masih takkan dapat mengalahkan aku. Bagus. Kau kira setelah kakiku buntung satu, engkau dapat memandang rendah kepadaku? Nenek Hu Xiaobue berkata marah. Majulah, Hu Xiaobue. Nenek Hu Xiaobue mengeluarkan suara bentakan halus dan tubuhnya lalu lenyap karena dia sudah mencelat cepat sekali, gerakannya lebih cepat dari Han Han dan bagaikan kilat menyambar, dia sudah menyerang Nenek Maya. Akan tetapi Nenek Maya sudah menggerakkan kedua tangan ke atas dan menyambut serangan Sumoynya. Dua lengan bertemu dan Nenek Hu Xiaobue mencelat ke atas lagi, terus menyambar-nyambar dari atas dengan hebatnya. Di lain pihak, Nenek Maya yang sudah siap menciptakan ilmu yang khusus untuk menghadapi ilmu nenek kaki tunggal ini, tetap berdiri tegak, hanya memutar tubuh menghadapi ke arah menyambarnya tubuh Sumoynya dan selalu dapat menangkis sambil balas memukul. Pertandingan hebat sekali terjadi. Han Han dan Nirahai yang masih berlutut memandang bengong. Cemas sekali hati mereka, akan tetapi mereka tidak berani mencampuri urusan antara guru-guru mereka yang masih ada hubungan dekat itu, Suci dan Sumoy. Mereka melihat pertandingan yang lebih hebat daripada pertandingan mereka tadi. Melihat betapa tubuh Nenek Hu Xiaobue menyambar-nyambar seperti seekor burung Garuda, sedangkan Nenek Maya tegak seperti seekor harimau yang siap mencakar di saat sang Garuda menyambar ke bawah. Tiba-tiba Nenek Hu Xiaobue yang masih berjungkir balik di udara cepat sekali itu mengeluarkan lengking nyaring, tubuhnya menerjang dan menukik ke bawah, tangan kirinya mencengkeram ke ubun-ubun Nenek Maya. Nenek Maya menangkap tangan Sumoynya itu dan tangan kedua orang nenek yang tidak saling mencengkeram itu bergerak cepat memukul. Plak, plak. Celaka. Han Han dan Nirahai berseru hampir berbareng dan dengan muka pucat mereka berdua memandang betapa guru masing-masing terhuyung ke belakang dan muntah darah lalu roboh terguling. Akan tetapi keduanya dapat merangkak bangun, saling pandang dan tiba-tiba Nenek Hu Xiaobue berkata lemah. Suci, engkau memang hebat. Sumoy, engkau lihai. Pukulanmu mendatangkan maut. Aku pun takkan dapat hidup lagi, Suci. Pukulanmu meremukan isi dada. Ah, Sumoy. Xiaobue. Aku telah berdosa besar padamu. Kasihan sekali engkau, Sumoy. Puluhan tahun hidup menderita karena setelah kakimu kubikin buntung. Kau maafkan aku, Sumoy. Tidak, Suci Maya. Akulah yang menaruh kasihan kepadamu.
Penderitaanku hanya penderitaan lahir, akan tetapi kau. Ah, Suhen ternyata mencinta aku seorang dan kau. Kau menderita batin yang hebat. Sumoy. Suci. Kedua orang nenek itu merangkul saling menghampiri, lalu saling rangkul sambil menangis. Han Han memandang dengan muka pucat, sedangkan Nirahai memandang dengan air mata bercucuran. Terharu hati Han Han melihat putri itu menangis. Tadinya, sukar baginya membayangkan putri seangkuh dan sekeras itu hatinya mengucurkan air mata. Setelah bertangis-tangisan dalam menghadapi maut itu, Hu Xiao Bue berkata, Suci, apakah engkau melihat apa yang kulihat? Maksudmu? Murid-murid kita. Hu Xiao Bue berkata. Maya tersenyum menyeringai menahan rasa sakit di dadanya oleh tamparan tangan sumoynya di punggungnya tadi. Ia mengangguk. Hu Xiao Bue menekan dadanya yang tadi terpukul sucinya. Suci, kita sudah saling memaafkan. Biarlah kita akhiri pertentangan ini dengan persatuan. Aku mewakili muridku, Suci. Mengajukan lamaran kepadamu agar muridmu menjadi jodoh muridku. Nenek Maya tertawa terkekeh-kekeh girang akan tetapi ia berhenti tertawa karena dadanya menjadi makin sesak. Baik. Kuterima pinanganmu. Hai Hik, bagus sekali, memang pantas. Nirahai menjadi istri Sumahan, Sumoy, sayang kita tak dapat menyaksikan. Han Han, engkau mendengar sendiri Suci telah menerima pinanganku. Engkau tentu suka menjadi suami Nirahai, bukan? Jantung Han Han memukul keras, seolah-olah akan pecah dadanya. Ia menoleh ke arah Nirahai yang mukanya juga menjadi pucat. Subo, Tecu. Tecu mana berharga untuk? Jangan bicara tentang berharga atau tidak. Pendeknya, engkau mau atau tidak? Jawab. Nenek Hu Xiao Bue berkata sambil menekan dadanya. Han Han mengangguk dan tidak berani melirik ke arah Nirahai. Tentu saja, Tecu akan merasa bahagia dan terhormat sekali, Tecu mau, Subo. Hai Hik, itulah jawaban laki-laki. Nirahai, bagaimana dengan engkau? Maukah engkau menjadi istri pemuda kaki buntung ini? Engkau pernah mengatakan bahwa engkau hanya mau menjadi istri seorang pemuda yang dapat mengalahkan engkau. Dan jelas bahwa engkau takkan dapat menangkan Sumahan. Bagaimana? Nirahai yang biasanya tabah itu, kini menundukkan mukanya yang menjadi merah kembali, jawabnya lirih. Tecu. Menurut perintah Subo. Bukan jawaban gagah itu. Engkau mau atau tidak? Jawab. Sikap nenek Maya persis seperti sikap nenek Hu Xiao Bue tadi. Nirahai menunduk makin dalam. Tecu. Tecu mau. Dua orang nenek itu tertawa bergelak-gelak sambil saling rangkul, dengan dua pasang mata tua mengeluarkan air mata. Subo. Subo. Seperti berlomba cepat Han Han dan Nirahai sudah menubruk guru masing-masing dan ternyata bahwa dua orang nenek itu telah tewas sambil berpelukan. Mereka dahulu bermusuhan, akan tetapi dalam ambang maut mereka saling peluk dan tertawa, juga menangis. Nirahai terisak menangis. Han Han berlutut sambil menunduk duka. Setelah reda tangis Nirahai dan gadis itu dengan mata merah menoleh kepadanya, mereka saling pandang dan Han Han berkata halus lirih. Lebih baik kita mengubur jenazah mereka. Di mana sebaiknya dimakamkan? Nirahai mengangguk, juga menjawab lirih. Sebaiknya di sini saja. Tempat ini amat baik, bersih dan sunyi. Tepat sekali. Memang tempat ini amat baik, bahkan merupakan tempat keramat bagi kita. Nirahai memandang wajah pemuda itu. Mengapa begitu? Bukankah tempat ini yang mempertemukan kita, bahkan yang menjadi saksi perjodohan kita? Nirahai menjadi merah mukanya. Mereka saling berpandangan, kemudian darah itu berbisik. Marilah kita menggali tanah untuk makam mereka. Han Han meloncat bangun dan pemuda ini merasakan kegembiraan yang luar biasa sekali, yang membuat tangannya terasa ringan ketika ia menggunakan tongkatnya untuk menggali tanah di bawah pohon di pinggir padang rumput. Nirahai mengambil pedang payungnya yang sudah patah, lalu menggunakan ujung payung yang runcing itu untuk menggali sebuah lubang di pinggir lubang yang digali Han Han. Mereka berdua seperti berlomba dan Han Han sengaja mengurangi tenaganya sehingga lubang yang dua buah itu selesai digali dalam waktu berbareng. Karena keduanya merupakan orang-orang yang memiliki tenaga sakti, dalam waktu pendek saja dua buah lubang yang cukup dalam telah tergali.
Dengan penuh hikmat dan tanpa berbicara, mereka lalu mengubur kedua jenazah itu berdampingan, lalu menutup lubang itu dengan tanah galian. Ketika melakukan ini, Nirahai menangis dan Han Han menghiburnya dengan kata-kata halus. Setelah selesai Han Han mencari dua buah batu besar dan kedua orang muda itu kembali seperti berlomba, mengukir permukaan batu nisan dengan ujung tongkat dan ujung payung. Han Han mengukir huruf-huruf yang berbunyi. Makam Nenek Kahau Xiao Bwe, Suma tercinta dari Nenek Maya. Adapun ukiran Nirahai berbunyi sebaliknya. Makam Nenek Maya, suci tercinta dari Nenek Kahau Xiao Bwe. Ukiran Han Han lebih dalam, tanda bahwa tenaganya lebih kuat, akan tetapi ukiran yang dibuat Nirahai lebih halus tulisannya. Kini tanpa bicara kedua orang itu memperbaiki ukiran masing-masing, Nirahai memperhalus ukiran Han Han sebaliknya pemuda itu memperdalam ukiran Nirahai. Setelah selesai, mereka lalu berlutut di depan kedua nisan yang dipasang di depan makam kedua orang nenek sakti itu. Hari telah menjadi malam dan kedua orang itu masih berlutut di depan makam. Untuk mengusir hawa dingin, Han Han membuat api unggun kemudian duduk menghadapi api unggun, duduk di atas rumput dekat dengan Nirahai. Keduanya merasa canggung, akan tetapi kemudian Han Han menghela napas panjang dan berkata, Nirahai, aku merasa seperti mimpi dan masih belum percaya benar bahwa semua ini dapat terjadi. Seorang putri kaisar seperti engkau, berkedudukan tinggi dan mulia, cantik jelita, berilmu tinggi, mau menjadi calon istri seorang seperti aku. Jangan lanjutkan, Han Han. Aku yang merasa heran mengapa engkau mau dijodohkan dengan aku? Mereka saling pandang dan kini sinar mata mereka saling berusaha menembus dan menjenguk isi hati masing-masing. Sinar api unggun yang bermain di wajah mereka membuat wajah mereka kemerahan dan menyembunyikan warna kedua pipi mereka yang merah sekali. Telah lama sekali aku jatuh cinta kepadamu, Nirahai. Semenjak aku datang ke Pulau Es. Hei! Menurut keterangan Lulu, engkau masih kecil, baru berusia belasan tahun ketika kalian datang ke pulau itu, betapa mungkin? Benar, dan di sanalah, di dalam istana Pulau Es itu, pertama kali aku melihatmu, Nirahai, dan sekaligus hatiku telah terpikat. Dan aku telah jatuh cinta. Percakapan itu mengusir rasa canggung kedua pihak dan Nirahai tertawa geli. Ih, kiranya engkau seperti Lulu pula, suka bergurau. Kita baru saling jumpa pertama kali di istana ketika kau datang menyerbu, dan selama hidupku aku tidak pernah datang ke Pulau Es. Memang bukan engkau, Nirahai, melainkan sebuah arca yang amat indah buatannya, seolah-olah hidup. Di sana terdapat 3 buah arca, yang sebuah adalah arca Koailojin, yang kedua arca Subo Husiao Bue dan yang ketiga adalah arca Subo Maya, yaitu ketika mereka masih muda. Arca Subo Maya itu serupa benar dengan engkau, Nirahai. Karena itu, begitu aku bertemu denganmu, tentu saja bagiku sama halnya dengan bertemu orang yang arcanya membuat aku tergila-gila itu. Herankah engkau betapa bahagia dan gembiranya rasa hatiku ketika Subo menjodohkan aku dengan engkau? Serasa kejatuhan bulan purnama. Pada saat itu, bulan purnama mulai muncul dan otomatis Nirahai memandang bulan. Sinar bulan yang kuning emas membuat wajah Dara ini tampak nyata dan amat cantik jelita, sehingga Han Han menahan napas saking kagumnya. Kemudian ia memberanikan hati memegang tangan Dara itu yang duduk di sampingnya. Nirahai. Betapa cantik jelita engkau. Tangan Nirahai menggigil, akan tetapi dia tidak melepaskan genggaman Han Han, dan ketika ia menoleh, ia tersenyum. Wanita manakah yang takkan berbesar hati penuh kebanggaan kalau dipuji cantik? Apalagi yang memuji adalah seorang pria yang menjadi pilihan hatinya. Aku girang sekali mendengar pernyataan isi hatimu, Han Han. Ketahuilah bahwa aku pun merasa beruntung sekali bahwa engkau telah berhasil mengalahkan aku dalam pibu. Engkau tidak kalah, dan mengapa engkau merasa beruntung kalau kukalahkan? Engkau sudah mendengar sendiri kata-kata Subo tadi. Memang aku telah bersumpah bahwa aku hanya mau menjadi istri seorang pria yang mampu mengalahkan aku. Dan aku semenjak mendengar obrolan Lulu tentang dirimu, bahkan bocah nakal itu hendak menjodohkan aku denganmu, semenjak itu, kemudian setelah bertemu, melihatmu dan melihat kegagahanmu, aku akan merasa menyesal sekali andai kata engkau kalah olehku. Bukan main besar hati Han Han mendengar ini dan kegirangan yang meluap membuat ia menarik lengan Dara itu. Nirahai seperti lemas tubuhnya dan membiarkan kepalanya rebah di dada Han Han.
Sejenak mereka berdua tidak bergerak, bermandi cahaya bulan yang tersenyum-senyum menyaksikan ulah tingkah dua insan yang mabuk asmara ini. Han membelai-belai rambut yang halus dan hitam itu dan Nirahai memejamkan mata, mendengarkan debar jantung di dada Han yang baginya seperti bunyi musik yang amat merdu dan indah. Kemudian ia membuka matanya, dan mengangkat pandang matanya ke atas untuk menatap wajah di atasnya itu sehingga sepasang mata itu menjadi lebar sekali dan amat indah seperti mata lulu. Han, katakanlah. Mengapa engkau jatuh cinta kepada Arca Subo di waktu muda yang kau katakan serupa benar dengan aku itu? Mengapa engkau jatuh cinta kepadaku? Sampai lama Han tidak dapat menjawab, menatap wajah yang tengadah itu seolah-olah hendak mencari jawabnya dari wajah yang jelita itu. Mata itu, mulut itu. Dan ia teringat akan perasaannya di waktu ia memandang Arca di dalam istana Pulau Es, kemudian seperti menemukan jawabannya, lalu berkata girang. Aku tahu. Aku tergila-gila kepadamu, Nirahai, karena pertama-tama karena matamu. Nirahai terkekeh dan mendekap mulutnya sendiri dengan tangan, matanya terbelalak lebar. Karena mataku? Hai Hik, mataku kenapa? Matamu begini indah. Seperti sepasang bintang di langit. Kulihat laut yang bening dalam di situ, menghanyutkan, jawab Han sambil memandang sepasang mata yang amat indah itu, seperti mata lulu. Ih, seperti laut yang menghanyutkan. Mengerikan. Tidak, sama sekali tidak. Aku akan rela dan bahagia sekali kalau mati hanyut di situ, tenggelam dalam lautan kenikmatan yang membayang di dalam matamu. Matamu seperti bulan kembar. Hai Hik, kau aneh. Nirahai memejamkan matanya sehingga, bulan kembar, itu bersembunyi di balik pelupuk dan dilindungi bulu mata yang kini menjadi tebal dan panjang, mendatangkan bayangan-bayangan menggerahkan di atas pipi, membuat Han makin terpesona. Kalau terbuka mata itu mempesona, kalau tertutup malah menggerahkan. Bukan main. Kau bilang tadi, pertama-tama karena mataku. Adakah yang kedua? Tanya Nirahai tanpa membuka matanya. Memang ada, dan aku tidak tahu yang mana yang lebih menarik dan membuat aku tergila-gila. Yang kedua adalah mulutmu, Nirahai. Mata itu terbuka kembali, terbelalak dan mengandung senyum terheran-heran. Mulutku. Ada apa dengan mulutku? Suaranya penuh dengan hati yang riang gembira, bangga dan juga geli dan heran. Mulutmu. Bibirmu. Han berbisik dan suaranya gemetar, pandang matanya tak pernah dapat melepaskan sepasang bibir yang lunak halus kemerahan itu, yang kini bergerak-gerak seperti menggigil seolah-olah bisikan Han merupakan penggeli yang membuat bibir itu tak dapat diam. Entah mengapa, Nirahai. Melihat mulutmu. Bagiku seolah-olah ketika aku kelaparan dahulu melibat buah apel yang masak, aku. Han tidak melanjutkan kata-katanya karena desakan rasa kasih bercampur berahi membuat ia tak kuasa menahan hasrat hatinya, membuat ia seperti tak sadar lagi menunduk, mencium bibir itu, mencium mata itu, lalu mencium bibir kembali, sepenuh rasa kasihnya, semesra-mesranya. Mula-mula Nirahai tersentak seolah-olah tubuhnya menjadi kaku menegang, kemudian ia menjadi lemas, naik sedusedan dari rongga dadanya dan seperti dalam mimpi ia pun tidak sadar bahwa dia telah membalas ciuman pemuda yang sudah menjatuhkan cinta kasihnya itu. Sampai lama mereka saling mendekap berciuman, lupa akan segala. Kemudian, kesadaran datang memasuki pikiran mereka, hampir berbareng dan kedua orang muda yang sejak kecil sudah tergembleng batinnya ini segera sadar dan dapat menguasai rangsangan hati masing-masing lalu menghentikan ciuman dan Nirahai terlena di atas dada yang bidang itu. Kedua matanya terpejam, dua titik air mata membasahi bulu matanya yang panjang. Ah, maafkan aku. Han berbisik, sekuatnya menahan gelora hatinya yang membuat seluruh tubuh terasa panas menggigil. Bukan salahmu, Han. Nirahai berbisik dan keduanya terdiam sampai berjam-jam. Han yang tiada bosannya menatap wajah di atas dadanya itu mengira Nirahai tertidur maka dia pun tidak bergerak, bersandar pada batang pohon tidak mau mengganggu kekasihnya yang disangkanya pulas. Akan tetapi tiba-tiba Nirahai membuka mata. Mereka berpandangan dan keduanya tersenyum, merasa lega bahwa masing-masing dapat menguasai gelora hati sehingga tidak sampai terjadi yang lebih daripada yang telah mereka lakukan dalam keadaan mabuk dibuai gelora hati muda. Nirahai, kekasih pujaan hatiku.
Terima kasih. Nirahai bangkit dan duduk bersila. Mereka berhadapan, kedua tangan mereka saling berpegangan. Mengapa, Han? Mengapa berterima kasih? Engkau seperti membangkitkan kembali aku dari timbunan duka nestapa, seperti hawa murni yang mengembalikan semua kelelahan hidupku, memberi makan kepada jiwa yang kelaparan, seperti tetesan embun segar pada tunas melayu di bumi mengering. Engkau yang begini cantik jelita sudi menyambut cintaku. Nirahai, katakanlah, mengapa engkau yang begini mulia bisa jatuh cinta kepada seorang seperti aku yang bun? Nirahai cepat menggerakkan tangannya dan jari tangan yang halus kecil meruncing itu menutup bibir Han, mencegah pemuda itu melanjutkan kata-katanya. Aku cinta padamu karena engkau memang tampan dan gagah perkasa, terutama sekali karena engkau dapat mengalahkan aku, dan karena engkau adalah seorang laki-laki yang rendah hati, sederhana, akan tetapi memiliki harga diri yang tinggi. Engkau kuat, engkau tahan menderita, engkau tidak pendendam, engkau pandai mengalah dan sabar. Terima kasih, Nirahai. Terima kasih. Han memeluknya dan memberi sebuah ciuman lembut di dahi Nirahai. Sentuhan ciuman ini terasa menyentuh jantung, tidak merangsang seperti tadi, akan tetapi terasa demikian lembut dan mendalam seolah-olah dua hati mereka melekat menjadi satu. Malam terlewat amat cepat bagi kedua orang yang sedang berbahagia ini. Tahu-tahu pagi telah tiba. Nirahai bangkit melepaskan diri dari pelukan Han. Sambil tersenyum seperti sang matahari pagi sendiri dia berkata, Han, sekarang aku harus meninggalkanmu, kalau tidak tentu akan ada pasukan yang mencariku, khawatir kalau aku tewas dalam pibu melawanmu. Engkau dan aku tidak tewas dalam pibu, akan tetapi sama-sama jatuh cinta. Han menggoda. Wah, entah Lulu yang mencontohmu ataukah engkau yang ketularan. Nirahai berkata sambil membantu Han bangkit berdiri. Akan tetapi ia segera berkata dengan sungguh-sungguh. Aku harus menyelesaikan tugasku lebih dulu, kemudian aku akan pulang ke kota raja. Urusan jodoh di antara kita yang ditetapkan oleh kedua orang guru dan sudah kita setujui, tak mungkin dapat dilaksanakan tanpa pengetahuan ayahanda Kaisar. Aku akan menyampaikan urusan kita ini kepada Kaisar. Maka engkau pergilah ke kota raja dalam waktu sebulan ini, menyusulku ke sana. Kekhawatiran muncul di hati Han. Semalam ia lupa sama sekali bahwa darah jelita yang dipeluknya, yang dianggapnya sebagai calon jodohnya, calon istrinya, adalah putri Kaisar. Maka kini, ia melihat nama Kaisar sebagai sebuah jurang yang amat lebar, yang mengancam putusnya ikatan di antara mereka. Nirahai, katanya, suaranya gemetar penuh kegelisahan. Bagaimana? Kalau Kaisar menolak? Nirahai menggeleng kepala. Jangan khawatir, jasaku sudah terlalu banyak dan tentu ayahanda Kaisar tidak akan menghalangi. Andai kata demikian pun, di dalam hatiku engkau adalah suamiku dan tak seorang pun di dunia ini akan dapat menghalangiku. Nirahai. Han memeluknya dan sejenak mereka berpelukan. Akhirnya Nirahai melepaskan dirinya. Setelah mengusap dagu Han dengan kedua tangannya, ia berkata, Sudahlah, Han. Aku pergi dan kunanti engkau di istana. Sebulan lagi kita bertemu kembali. Setelah berkata demikian, darah itu meloncat jauh akan tetapi sebelum lari, ia membalikkan tubuh, melambaikan tangan dan tersenyum manis sekali. Han berdiri seperti arca, terpesona dan memandang darah itu berlari sampai lenyap dari pandang matanya. Hatinya penuh rasa suka, penuh harap, akan tetapi juga penuh kekhawatiran. Dia akan menjadi suami putri Nirahai. Dia akan menjadi putra mantu Kaisar Manchu. Siapa dapat percaya? Ia merasa seperti dalam mimpi dan tak terasa lagi ia berloncatan mengejar Nirahai. Setelah tampak olehnya bayangan Nirahai yang sudah jauh, barulah ia merasa yakin bahwa dia tidaklah mimpi. Semua peristiwa tadi malam adalah kenyataan, bukan mimpi. Dan masih ada buktinya lagi, yaitu 2 buah makam. Dia harus melihat lagi kedua makam itu untuk meyakinkan hatinya bahwa dia tidaklah mimpi. Akan tetapi ketika ia membalikkan tubuh hendak kembali ke makam, ia terbelalak kaget dan heran melihat seorang kakek tua renta berdiri seperti arca, tegak dengan kedua tangan bersedekap, kepala menunduk, di depan 2 makam baru itu. Kakek itu sudah tua sekali, rambutnya yang riap-riapan, jenggotnya yang panjang, kumisnya yang menjuntai ke bawah, alisnya yang panjang sampai ke pipi telah putih semua, tidak ada yang hitam selembar pun.
Akan tetapi, kakek tua renta ini tubuhnya masih tegak, tinggi besar dan nampak sehat kuat. Pakaiannya hitam dari kain kasar dengan potongan sederhana sekali, lengan baju pendek di atas siku, kaki celana pendek di bawah lutut dan kedua kakinya telanjang. Kulit lengan dan kakinya putih bersih dan tidak tampak keriput. Tiba-tiba kakek itu menoleh ke arah Han Han dan pemuda yang tadinya berniat menghampiri kakek itu tersentak kaget dan terpukau di tempatnya. Sinar mata kakek itu mencorong seperti mata harimau di waktu malam dan mengandung pengaruh mukjizat yang membuat Han Han merasa kakinya seperti lumpuh. Akan tetapi kakek itu segera membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi dari depan makam, tidak menengok lagi kepada Han Han. Lo Qianwei, harap berhenti dulu. Han Han berteriak dan meloncat melakukan pengejaran. Akan tetapi kakek itu sama sekali tidak mempedulikan, menengok pun tidak dan terus melangkah maju dengan enaknya. Akan tetapi, ternyata demikian cepatnya sehingga Han Han yang berloncatan itu tidak mampu mengejarnya. Lo Qianwei, tunggu. Han Han berteriak lagi dan kini ia mengerahkan ginkangnya, mempergunakan ilmunya berlari cepat berdasarkan ilmu Soan Hong Lui Kun sehingga tubuhnya seolah-olah terbang, berloncatan dengan kecepatan laksana kilat menyambar. Akan tetapi mengejar sampai hari menjadi sore dan akhirnya kakek itu lenyap di antara bangunan-bangunan mungil di dekat sebuah telaga. Timbul keinginan hati Han Han untuk menyelidiki siapa gerangan kakek yang memiliki kepandaian luar biasa itu, maka dia lalu menghampiri dua buah bangunan kecil yang berdiri di kanan kiri telaga. Hari telah senja dan suasana di sekitar telaga itu sunyi bukan main. Han Han menghampiri bangunan dan ternyata bangunan itu kosong. Ia menyelinap ke samping bangunan, berloncatan perlahan dibantu tongkat yang ia pegang dengan tangan kiri dan ketika ia tiba di pinggir telaga, ia berdiri tertegun melihat kakek yang tadi dikejar-kejarnya itu sedang duduk berjongkok di atas sebuah batu besar di pinggir telaga, tangan kiri memegang lutut, tangan kanan memegang sebatang tangkai pancing dan matanya termenung memandang ke air telaga. Kakek itu ternyata sedang enak-enak memancing. Lo Qianwei. Han Han memanggil. Sungguh aneh sekali, kakek itu tetap berjalan seenaknya, kelihatan perlahan saja, dengan tubuh tegak dan kedua kaki melangkah panjang-panjang, akan tetapi jarak antara dia dan Han Han tidak pernah berubah, masih sejauh tadi. Han Han merasa seolah-olah dalam mimpi. Ia tidak percaya akan penglihatannya sendiri. Masa dia tidak mampu mengejar kakek yang hanya berjalan biasa itu? Kalau kakek itu berlari cepat, dia masih tidak penasaran. Akan tetapi kakek itu hanya berjalan biasa, namun tetap saja ia tidak mampu menyusul. Lo Qianwei, Tecu hendak bicara, harap suka menunggu dulu. Untuk ketiga kalinya Han Han berseru keras. Kakek itu menengok sekali lalu berkelebat cepat bukan main, sebentar saja sudah amat jauh dan hanya tampak sebuah titik hitam. Han Han terkejut. Maklumlah ia bahwa kakek itu adalah seorang yang memiliki kesaktian luar biasa. Dia mengejar terus ke arah titik hitam yang masih tampak bergerak maju. Sehari penuh ia sambil berloncatan mendekat. Kakek itu menengok dan kembali Han Han terkejut ketika bertemu pandang dengan mata kakek itu. Kakek itu pun menatap wajah Han Han dengan tajam, penuh selidik, kemudian berkata dengan ramah dan wajahnya yang membayangkan ketenangan dan kesabaran luar biasa itu berseri. Orang muda, mengapa engkau mengejar-ngejar aku? Han Han berdiri dengan penuh hormat di dekat kakek itu, mengamati wajah itu yang seperti pernah dikenalnya. Kemudian dengan sikap hormat dan suara halus ia berkata, Tecu mohon maaf sebanyaknya kalau Tecu mengganggu Lo Qianwei dan lancang datang ke tempat ini. Tidak mengapa, orang muda. Aku tadi segan menghadapimu karena memang sudah terlalu lama aku mengasingkan diri, menjauhkan diri dari dunia ramai. Tiba-tiba Han Han teringat dan cepat ia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Ah, sekarang Tecu ingat. Mohon Lo Qianwei memaafkan. Kiranya Lo Qianwei adalah Kuai Lo Jin. Han Han berkata dengan seruan girang. Lo Qianwei yang telah menolong Tecu ketika Tecu hendak dibunuh oleh Ma Bin Lomo dan Kang Tou Kui. Dan Lo Qianwei adalah Kam Han Ki Lo Qianwei atau yang terkenal dengan julukan Kuai Lo Jin, penghuni Pulau Es. Kakek itu menarik napas panjang. Bangunlah, Sumahan, dan duduklah di atas batu ini agar kita dapat bicara dengan leluasa. Girang bukan main hati Han Han. Bertemu dengan kakek ini baginya seperti bertemu dengan seorang guru besarnya sendiri, seperti bertemu dengan dewa. Ia lalu bangkit berdiri dan duduk di dekat kakek yang sedang memancing itu.
Dugaanmu memang benar, akulah yang disebut Koai Lojin, dahulu penghuni Pulau Es bersama 2 orang sumoiku yang telah kau rawat dan makamkan jenazahnya secara baik. Aku bersyukur melihat kebaikanmu, Sumahan. Han kagum sekali mendapat kenyataan bahwa kakek ini sudah mengenal namanya, mengenal nama keturunannya. Akan tetapi kakek yang amat sakti ini tentu saja mengetahui segala hal. Sungguh berbahagia sekali Teochu dapat berjumpa dengan Suhu. Han menyebut Suhu karena bukankah dia murid Pulau Es, berarti murid kakek ini dan murid kedua orang nenek yang telah tewas. Kakek itu tersenyum tanpa mengalihkan pandang matanya dari ujung tali pancing yang tenggelam di permukaan air telaga, kemudian ia mengangguk. Ya, boleh juga engkau menyebut aku Suhu setelah engkau mempelajari ilmu-ilmu dari Pulau Es. Dan aku girang sekali melihat sepak terjangmu selama ini. Engkau keturunan keluarga Suma yang banyak melakukan penyelewengan dalam hidup mereka. Dari kakek buyutmu Sumaboan, sampai kakek buyutmu Sumakiat, dan kakekmu Sumahoat. Aku gembira melihat sepak terjangmu tidak seperti mereka dan agaknya engkau mewarisi watak yang baik dari kakak nenek buyutmu, yaitu pendekar sakti suling emas. Dan aku girang sekali melihat kakimu yang kiri buntung. Di dalam hatinya, Han merasa heran dan tercengang mendengar ini, dan ia teringat akan nasihat Hueshio Tuarenta di Xiaolimsi, Qian Tihosiang yang menasihatkan agar dia membuntungi kaki kirinya. Rasa penasaran agaknya terbayang di wajahnya karena kakek itu tertawa dan menoleh kepadanya sambil berkata, Sumahan, perlu diketahui agar engkau tidak penasaran. Andai kata tidak terjadi seperti sekarang, andai kata kaki kirimu tidak dibuntung orang, agaknya sekarang ini engkau sudah mati. Ah! Han terkejut bukan main dan memandang kakek itu dengan mata terbelalak, tidak percaya. Suhu, mohon petunjuk mengapa begitu? Dahulu pernah Qian Tihosiang dari Xiaolimsi menasihatkan Teochu agar Teochu membuntungi kaki kiri Teochu. Kakek itu mengangguk-angguk. Qian Tihosiang kiranya masih berpandangan luas, sungguh mengagumkan. Ketahuilah, Sumahan, entah bagaimana asal mulanya aku sendiri tidak tahu, akan tetapi berbareng dengan hawa mukjizat yang terpancar keluar dari pandang matamu itu, ada sebuah penyakit yang amat jahat mengeram di dalam tubuhmu, yaitu di kakimu yang kiri. Penyakit itu timbul di dalam daging betismu dan menanam akar-akarnya pada urat-urat halus dan jalan darahmu. Tidak ada obat di dunia ini yang dapat membasmi penyakit itu dan jalan satu-satunya hanyalah membuntungi kaki yang dihinggapi penyakit itu. Kalau tidak dibuntungi, akar penyakit itu akan menjalar terus, makin lama makin meluas, dari kakimu akan naik ke perut, kemudian kalau sudah mencapai jantungmu, darahmu akan habis dihisapnya dan engkau akan mati. Maka sungguh untung sekali bahwa kakimu dibuntungi orang sebelum akar penyakit naik ke perutmu sehingga bersama dengan kakimu yang buntung itu, penyakitnya ikut pula terbuang. Han bergidik ngeri. Kiranya begitukah? Bagaimana timbulnya penyakit itu? Apakah sejak ia melihat ibu dan encinya diperkosa orang kemudian ia dibanting ke dinding oleh perwira Manchu? Terima kasih atas keterangan Suhu. Sungguh pun Teochu tak dapat mengerti bagaimana dapat terjadi hal yang seaneh itu, akan tetapi Teochu percaya dan setelah kini secara kebetulan Tian memberi berkah kepada Teochu dapat berjumpa dengan Suhu, Teochu mohon petunjuk-petunjuk Suhu. Petunjuk apa lagi yang dapat kuberikan kepadamu? Ilmu kepandaianmu telah cukup setelah engkau menerima warisan ilmu Song Hong Lui Kun dari Suma Hu Xiao Bue. 2 buah bangunan ini kubuat di sini untuk mereka, kedua orang sumoiku. Siapa kira mereka telah mendahuluiku meninggalkan dunia yang keruh oleh perbuatan manusia ini. Tidak ada lagi yang dapat kuberikan kepadamu, Sumahan, hanya obrolan-obrolan kosong yang kiranya ada gunanya kalau engkau mampu menangkap intisarinya. Aku sudah bosan akan keramaian dunia, sudah makin terhimpit perasaanku menyaksikan ulah manusia di dunia ramai. Engkau sudah datang ke sini, segala pertanyaanmu akan kujawab. Aku sudah menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang hanya akan menambah keruhnya dunia. Aku lebih senang hidup bebas lepas, menyatukan diri dengan alam semesta dan melihat segala kewajaran terjadi demikian indah dan gaibnya, tiada terganggu oleh manusia yang penuh kepalsuan nafsu-nafsunya, semua berjalan lancar seperti gerakan awan, matahari, bulan dan bintang. Han adalah seorang pemuda yang amat peka perasaannya terhadap filsafat, dan dia jujur, kritis dan berani menyatakan suara hatinya. Mendengar ucapan kakek yang dianggap gurunya sendiri itu, dia lalu berkata,
Harap Suhu maafkan pertanyaan Teecu yang lancang. Suhu tadi menyatakan tidak suka akan ulah manusia yang dipalsukan oleh nafsu, dan Suhu lebih senang hidup menyatukan diri dengan alam bebas, akan tetapi. Maaf, Suhu, mengapa Suhu masih suka memancing ikan? Bukankah perbuatan ini berarti membahayakan kebebasan hidup ikan-ikan di telaga ini? Hahaha, bagus sekali. Aku sudah khawatir kalau engkau hanya tunduk secara membuta saja, muridku yang baik. Pertanyaanmu itu membuktikan bahwa engkau pandai mempergunakan akal budi dan kesadaranmu sendiri, tidak hanya ikut-ikutan dan tidak menganut pelajaran secara membuta tanpa mengadakan wawasan dan mempergunakan nalar, logika. Engkau heran melihat aku memegang tangkai pancing. Nah, lihatlah. Kakek itu mengangkat tangkai pancingnya dan Han terbelalak heran. Di ujung tali pancingnya, hanya tali biasa saja yang dipasangi sepotong kerikil. Ah, maaf, Suhu. Tecu berani menduga yang bukan-bukan, akan tetapi. Apakah gunanya Suhu memancing tanpa umpan, melainkan memakai batu? Mengapa Suhu? Bermain-main seperti anak kecil. Hahaha, tepat sekali. Anak-anak kecil yang masih gemar bermain-main itulah manusia-manusia yang wajar dan murni, muridku. Betapa bahagianya kalau seorang kakek-kakek dapat kembali wajar seperti kanak-kanak. Aku memang bermain-main, muridku, bermain dengan apa yang disebut manusia dengan kata-kata nasib, yaitu nasib ikan. Han tidak mengerti dan memandang kakek itu dengan sinar mata penuh pertanyaan. Koelojin tertawa lagi dan berkata, banyak ikan di telaga ini, akan tetapi kenapa kebetulan ikan ini dan ikan itu yang mendekat pancing dan menyentuh batu dengan mulutnya? Kalau pancing ini pancing benar-benar, bukankah ikan itu akan terkait pancing dan mati? Aku senang bermain-main dengan ini melihat-lihat dan menduga-duga ikan mana gerangan yang akan berjodoh menyentuh umpan batu ini, haha. Han ikut tertawa dan diam-diam ia menggeleng kepala. Betapa aneh selera kakek ini dalam mencari kesenangan bermain-main. Apa sih senangnya dengan permainan seperti itu? Namun permainan ini saja sudah membuktikan betapa tajam pandang mata kakek itu sehingga dapat melihat ikan di dalam air. Kalau tidak dapat melihat tentu tidak akan senang, karena tidak melihat ikan yang menyentuh umpannya. Marilah ikut ke dalam pondok, Sumahan. Perutku sudah lapar, dan engkau tentu suka menemani aku minum sambil bercakap-cakap, bukan? Girang hati Han, akan tetapi menjadi makin heran melihat sikap kakek ini yang biasa saja, tidak sedikit pun memperlihatkan keanehan seperti orang-orang sakti lainnya. Ia lalu mengikuti kakek itu yang memanggul tangkai pancingnya dan berjalan melenggang seenaknya dengan wajah gembira seperti wajah seorang tukang pancing yang memperoleh banyak hasil. Ketika memasuki pondok kecil mungil yang berada di sebelah kanan, Han melihat makanan sudah tersedia di atas meja yang serba lengkap. Sayur-sayuran dimasak tidak kurang dari 5 macam, ada buah-buahan yang masak dan bermacam-macam, bahkan tersedia arak wangi. Pemuda ini makin terheran-heran memandang semua itu. Duduklah, Sumahan. Makanan ini aku sendiri yang memasaknya, buah-buahan itu pun aku sendiri yang mencari di hutan, dan arak ini. Haha, kubeli dari warung arak di dusun sebelah utara. Marilah kita makan nasi ditemani sayur dan minum arak. Bagaikan seorang petani tua yang ramah sedang menjamu tamunya, Koelojin mengajak Han makan bersama, sikapnya biasa saja seperti seorang petani sederhana sungguh pun masakan-masakan itu ternyata enak juga. Agaknya memakai bumbu yang cukup dan araknya pun amat baik. Han tidak berani bertanya lagi dan makan tanpa berkata apa-apa. Setelah mereka menghabiskan nasi dan sayur, makan buah-buahan dan minum arak, kakek itu menarik napas penuh kepuasan lalu berkata, Sumahan, mengapa engkau menyimpan keherananmu di dalam hati? Kalau engkau terheran menyaksikan sikap dan perbuatanku, tanyalah. Hanya dengan bertanya orang dapat mengerti, dan bertanya adalah senjata seorang yang rendah hati, sedangkan hanya orang rendah hati saja yang akan mendapatkan kemajuan dalam perjalanan hidupnya. Kembali Han terkejut. Kakek ini kelihatannya biasa sederhana dan wajar tidak membayangkan keanehan dan tidak bersikap sebagai orang sakti, namun mengapa dapat mengetahui isi hatinya? Suhu, kenikmatan dan kegunaan apakah yang Suhu dapat peroleh dari pengasingan diri dari dunia ramai ini? Aku hidup di alam bebas dan menikmati keindahan dan keagungan alam yang sudah tak dapat tampak lagi oleh mata manusia yang hampir buta oleh kesenangan duniawi, melihat cahaya keemasan matahari, menikmati keharuman bunga-bunga, mendengarkan dendang merdu anak sungai mengalir dan bisikan-bisikan angin pada daun-daun pohon.
Aku mengagumi kekuasaan Tian yang tampak nyata di mana-mana, dan aku berusaha untuk menyatukan diri dengan segala keindahan alam ini, sesuai dengan kekuasaan Tian. Demikianlah, dengan filsafat yang gamblang, yang tidak berliku-liku, Han Han menerima gemblengan batin dari kakek itu selama belasan hari di pinggir telaga. Pada hari ke-15, kakek itu berkata setelah mereka sarapan pagi. Hari ini kita berpisah, muridku. Aku akan pergi dari tempat ini. Suhu hendak pergi kemanakah dan kapan Tecu diperkenankan menghadap Suhu lagi? Kakek itu tertawa dan mengelus jenggotnya. Entahlah, aku ingin mengikuti jejak angin dan awan. Dan apabila Tuhan menghendaki, tentu kita dapat saling berjumpa lagi. Han Han lalu menjatuhkan diri berlutut. Suhu, sebelum Suhu meninggalkan Tecu mohon petunjuk Suhu dan sudilah memberi tambahan ilmu untuk Tecu pergunakan dalam tugas Tecu membela kebenaran dan keadilan, menentang kelaliman dan kejahatan. Hahaha, memang amat merdu dan indah bunyinya. Membela kebenaran dan keadilan, menentang kelaliman dan kejahatan. Betapa merdu dan indah bunyinya, akan tetapi betapa lucu kenyataannya, seperti judul adegan panggung serombongan badut. Karena itu, ku peringatkan kepadamu, Sumahan, jangan engkau menjadi seorang di antara badut-badut yang tidak lucu itu. Membela kebenaran dan keadilan siapa? Kebenaran dan keadilan untuk siapa? Kalau hanya benar dan adil untukmu sendiri, jangan disebut-sebut lagi karena semua itu palsu. Menentang kelaliman dan kejahatan yang mana? Hati-hatilah menentukan ini, Sumahan, dan yang terpenting adalah mengalahkan kelaliman dan kejahatan yang merajalela di dalam hati sendiri, dibangkitkan oleh nafsu kesenangan pribadi. Yang baik itu belum tentu baik, sedangkan yang buruk juga belum tentu buruk. Dan jangan sekali-kali engkau memandang rendah yang buruk karena sudah jelas bahwa hanya karena adanya buruk maka ada baik, karena ada kedosaan maka manusia mengejar kesucian. Karena adanya neraka maka ada sorga. Tanpa ada keburukan mana mungkin ada kebaikan? Karena itu, pengejaran kebaikan itu pertama-tama dicetuskan oleh keburukan. Kepandaianmu sudah cukup, engkau minta ilmu apa lagi? Di samping ilmu-ilmu silatmu yang tinggi, tenaga sinkangmu yang sukar dilawan, ginkangmu yang luar biasa dengan ilmu Soan Hong Lui Kun, engkau masih memiliki kekuatan dahsyat yang mukjizat, yang masih terpendam. Tanpa kau sadari, mungkin timbul berbareng dengan penyakitmu yang aneh itu, engkau telah memiliki tenaga Huntu Hoat yang amat kuat dan dengan kekuatan batin yang dahsyat ini, siapakah yang akan dapat mengalahkanmu? Bersambung ke bab 49. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.